Selamat datang teman-teman. Hari ini kita akan menjelajahi dunia yang kaya akan hikmah dan ketenangan, yaitu filosofi Stoicisme. Stoicisme bukan hanya sebuah konsep filosofis kuno, tetapi juga sebuah pandangan hidup yang dapat memberikan keseimbangan dan ketenangan dalam kehidupan kita yang penuh dengan tantangan. Stoicisme berasal dari Yunani kuno dan memiliki akar yang kuat dalam pemikiran para filsuf seperti Zeno dari Citium. Pada dasarnya, ini adalah serangkaian ajaran yang menekankan pada kontrol diri, ketahanan terhadap ketidakpastian, dan kebijaksanaan dalam menghadapi berbagai situasi. Di dalam Stoicisme, kita diajarkan untuk fokus pada hal-hal yang dapat kita kontrol, merangkul ketidakpastian, dan memisahkan antara eksternal dan internal. Filosofi ini menawarkan pandangan yang mendalam tentang bagaimana kita dapat hidup dengan bijak di tengah-tengah cobaan dan kesulitan. Melalui perjalanan kita dalam video ini, kita akan menjelajahi pilar-pilar utama Stoicisme, memahami konsep kontrol internal, dan melihat bagaimana ajaran-ajaran tokoh-tokoh Stoik seperti Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius dapat memberikan landasan untuk mencapai kebahagiaan dan ketenangan batin. Jadi, siapkan diri Anda untuk memasuki dunia Stoicisme yang memikat ini, di mana kebijaksanaan kuno bertemu dengan kehidupan modern. Mari kita mulai perjalanan kita menuju kehidupan yang lebih bermakna dan tenang dengan merenungkan hikmah-hikmah Stoicisme bersama-sama. Pilar-pilar utama dalam filosofi Stoicisme mencakup konsep-konsep yang mendasar, memberikan landasan bagi cara pandang dan tindakan para penganut Stoik. Berikut adalah pilar-pilar kunci Stoicisme. Kontrol internal. Stoicisme menekankan bahwa satu-satunya hal yang sepenuhnya dapat kita kontrol adalah reaksi dan sikap mental kita terhadap situasi, bukan situasi itu sendiri. Pemahaman ini mengajarkan kita untuk fokus pada tindakan dan pemikiran kita, bukan terjebak dalam kekhawatiran terhadap hal-hal di luar kendali. 2. Ketahanan terhadap ketidakpastian. Stoik mengajarkan bahwa hidup penuh ketidakpastian dan kita harus menerima kenyataan ini tanpa kecemasan berlebihan. Dengan mengadopsi sikap terbuka terhadap ketidakpastian, seseorang dapat mengurangi stres dan kecemasan yang mungkin muncul. 3. Pemisahan antara yang dapat dikontrol dan tidak dapat dikontrol. Pilar ini terkait dengan ide kontrol internal. Stoicisme mengajarkan untuk membedakan antara aspek-aspek kehidupan yang dapat kita atur dan yang tidak. Fokus pada hal-hal yang dapat kita kontrol membantu kita menghindari frustrasi dan kekhawatiran yang tidak perlu. 4. Mementingkan kebijaksanaan dan kepemimpinan batin. Ajaran Seneca, Epictetus, dan Marcus Aurelius menyoroti pentingnya kebijaksanaan dalam membuat keputusan dan kepemimpinan batin untuk mengatasi tantangan kehidupan. 5. Ketidakbergantungan pada eksternal. Stoicisme menekankan untuk tidak terlalu tergantung pada kekayaan materi, ketenaran, atau faktor eksternal lainnya untuk meraih kebahagiaan. Pemahaman bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dalam diri sendiri. Dengan memahami dan mengadopsi pilar-pilar ini, penganut Stoik berusaha mencapai ketenangan batin, kebijaksanaan, dan kebahagiaan yang tak tergoyahkan dalam menghadapi dinamika kehidupan. Seneca, seorang filsuf Stoik yang hidup pada abad pertama Masehi, menyumbang banyak hikmah Stoik yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah gambaran singkat tentang ajaran Seneca beserta aplikasinya. Hikmah Seneca 1. Ketahanan terhadap kesulitan. Seneca mengajarkan pentingnya menerima kesulitan sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Aplikasi. Ketika menghadapi tantangan, lihatlah sebagai peluang untuk tumbuh dan belajar daripada menyerah pada frustrasi. 2. Waktu dan kehidupan yang bermakna. Konsep Seneca tentang carpe diem, petiklah hari ini,
menekankan pentingnya menghargai waktu dan menjalani hidup secara bermakna. Aplikasi: hindari penundaan, nikmati momen sekarang, dan berinvestasi dalam tindakan yang memberikan nilai pada kehidupan Anda. 3. Pengendalian emosi. Seneca mendukung kontrol emosi dan reaksi terhadap peristiwa eksternal. Aplikasi: latih diri untuk merespon dengan bijak daripada terjerat emosi negatif yang dapat mempengaruhi keputusan Anda. 4. Kemurahan hati dan empati. Hikmah. Seneca mencakup konsep kemurahan hati dan penghargaan terhadap orang lain. Aplikasi: praktikkan kebaikan dan empati dalam interaksi sehari-hari, menciptakan lingkungan yang positif. 5. Pentingnya belajar. Seneca menekankan pada pentingnya pembelajaran sepanjang hayat. Aplikasi: teruslah belajar dan berkembang, baik melalui membaca, pengalaman, atau interaksi dengan orang lain. Contoh aplikasi sehari-hari. Situasi sulit di tempat kerja. Seneca mengajarkan kita untuk melihat hambatan sebagai kesempatan untuk tumbuh. Aplikasi: hadapi tantangan di tempat kerja sebagai kesempatan untuk mengasah keterampilan dan meningkatkan ketahanan. Ketidakpastian dalam hubungan. Prinsip Seneca tentang menerima ketidakpastian membantu dalam mengelola hubungan. Aplikasi: terima bahwa tidak semua hal dapat diprediksi dalam hubungan dan fokus pada hal-hal yang dapat Anda kontrol. Manajemen waktu. Konsep carpe diem dapat membimbing kita dalam pengelolaan waktu yang efektif. Aplikasi: prioritaskan tugas-tugas yang penting dan nikmati setiap momen untuk menciptakan kehidupan yang lebih kaya makna. Dengan menginternalisasi ajaran Seneca, kita dapat mencapai ketenangan batin dan membentuk hidup yang lebih bermakna di tengah-tengah kompleksitas kehidupan modern. Epictetus, seorang filsuf Stoik, dikenal dengan ajaran-ajaran praktisnya yang menekankan latihan-latihan kebijaksanaan untuk mencapai ketenangan dan kebahagiaan. Berikut adalah beberapa contoh latihan kebijaksanaan yang diajarkan oleh Epictetus. 1. Pemisahan antara yang dapat dikontrol dan tidak dapat dikontrol. Latihan: identifikasi situasi atau peristiwa yang sedang Anda alami. Pikirkan dengan jelas apakah itu dalam kendali Anda atau tidak. Aplikasi: fokuskan energi dan perhatian pada hal-hal yang dapat Anda kontrol dan terima dengan tenang hal-hal yang tidak dapat Anda ubah. 2. Penerimaan terhadap takdir. Latihan: renungkan atas peristiwa atau situasi yang tidak sesuai harapan Anda. Terimalah kenyataan tanpa resistensi. Aplikasi: alihkan fokus dari kekecewaan pada upaya perbaikan dan pengembangan diri di masa depan. 3. Mengembangkan tindakan yang bijaksana. Latihan: sebelum mengambil tindakan, tanyakan pada diri sendiri apakah itu sesuai dengan nilai dan prinsip Anda. Aplikasi: bertindaklah dengan bijaksana, berdasarkan pertimbangan moral dan prinsip Stoik, bukan hanya merespon impuls atau emosi. 4. Latihan diri dalam kesabaran. Latihan: pilihlah situasi yang seringkali membuat Anda kehilangan kesabaran. Latihlah diri Anda untuk tetap tenang dan bersikap sabar. Aplikasi: terapkan kesabaran dalam situasi sehari-hari, menyadari bahwa kemarahan tidak membantu mengatasi masalah. 5. Pengendalian reaksi emosional. Latihan: amati reaksi emosional Anda terhadap peristiwa. Latihlah diri Anda untuk memberikan respons yang tenang dan terkendali. Aplikasi: hindari terjebak dalam emosi negatif dan respons dengan kepala dingin untuk mengambil keputusan yang bijaksana. 6. Penerimaan terhadap kematian. Latihan: pemahaman terhadap keterbatasan hidup dan penerimaan atas kematian sebagai bagian alami dari kehidupan. Aplikasi:
Hargai hidup Anda sekarang tanpa terlalu cemas terhadap hal-hal yang tidak dapat Anda kontrol, termasuk kematian. Melalui latihan-latihan ini, Epictetus mengajarkan cara mengembangkan ketahanan mental, mengelola emosi, dan mencapai kebijaksanaan dalam menjalani kehidupan. Praktik secara konsisten dapat membantu membentuk sikap yang lebih bijaksana dan tenang dalam menghadapi berbagai aspek kehidupan. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi dan filosof Stoik, mengeksplorasi konsep kepemimpinan Stoik dalam tulisannya yang terkenal, Meditations. Berikut adalah beberapa aspek kepemimpinan Stoik yang dapat dicerminkan dari pemikiran dan tindakan Marcus Aurelius. Kendali diri. Sebagai pemimpin Stoik, Marcus Aurelius menekankan kendali diri yang ketat. Dia memahami bahwa sebelum bisa memimpin orang lain, seseorang harus mampu memimpin dirinya sendiri. Aplikasi. Pemimpin Stoik berfokus pada pengendalian emosi, impuls, dan keputusan yang diambil, menciptakan dasar kepemimpinan yang kuat. 2. Empati dan keadilan. Marcus Aurelius mendorong pemimpin untuk memahami pandangan dan kebutuhan orang lain dengan lebih baik. Keadilan menjadi prinsip inti, di mana setiap individu diperlakukan dengan adil. Aplikasi. Pemimpin Stoik berusaha untuk memahami perspektif bawahan, menjalankan keputusan dengan keadilan, dan menghindari tindakan yang melanggar prinsip keadilan. 3. Bijaksana dalam pengambilan keputusan. Kepemimpinan Stoik mengandalkan bijaksana dan rasionalitas dalam mengambil keputusan. Marcus Aurelius menekankan pentingnya berpikir panjang dan mempertimbangkan konsekuensi. Aplikasi. Pemimpin Stoik menghindari keputusan impulsif, mempertimbangkan dampak jangka panjang, dan berfokus pada solusi yang bijaksana. 4. Ketahanan dalam menghadapi tantangan. Marcus Aurelius menyoroti pentingnya ketahanan mental dan emosional dalam menghadapi tantangan. Seorang pemimpin Stoik tidak mudah tergoyahkan oleh kesulitan. Aplikasi. Pemimpin Stoik menjalani tantangan dengan ketenangan, menggunakan setiap kesulitan sebagai peluang untuk tumbuh dan mengembangkan kepemimpinan yang kuat. 5. Kepemimpinan berbasis nilai Stoik. Marcus Aurelius memandang kepemimpinan sebagai peluang untuk mempraktikkan nilai-nilai Stoik, seperti kebijaksanaan, keadilan, dan keberanian. Aplikasi. Pemimpin Stoik mengintegrasikan nilai-nilai Stoik dalam keputusan dan tindakan mereka, menciptakan lingkungan kerja yang mencerminkan prinsip-prinsip etika dan moral. Dengan merangkul prinsip-prinsip Stoik dalam kepemimpinan, Marcus Aurelius menunjukkan bahwa seorang pemimpin yang bijaksana dan penuh dengan nilai dapat mencapai keberhasilan yang berkelanjutan sambil memimpin dengan integritas dan keseimbangan. Penerapan praktis prinsip-prinsip Stoik dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu menciptakan sikap mental yang lebih tenang, tangguh, dan berarti. Berikut adalah beberapa contoh penerapan praktis. 1. Kontrol diri dan reaksi. Penerapan. Saat menghadapi situasi stres atau konflik, hentikan diri sejenak dan pertanyakan, apakah Anda memiliki kendali atas situasi tersebut? Fokus pada reaksi yang tenang dan terkendali daripada merespon impulsif. 2. Pemisahan. Antara yang dapat dikontrol dan tidak dapat dikontrol. Penerapan. Ketika merasa khawatir atau frustrasi, identifikasi elemen-elemen yang dapat Anda kontrol. Alihkan perhatian dan energi Anda pada tindakan yang dapat membawa perubahan positif, dan terimalah dengan tenang hal-hal yang tidak dapat Anda ubah. 3. Hargai momen sekarang. Penerapan. Berlatih untuk lebih sadar akan momen sekarang. Alihkan perhatian dari kekhawatiran masa depan atau penyesalan masa lalu. Nikmati dan hargai momen yang Anda alami sekarang. 4.
empati, dan keadilan. Penerapan: ketika berinteraksi dengan orang lain, usahakan untuk memahami perspektif mereka. Terapkan keadilan dalam keputusan dan tindakan Anda, memperlakukan setiap orang dengan hormat dan adil. 5. Penerimaan terhadap takdir. Penerapan: hadapi tantangan dan perubahan dengan sikap yang menerima. Fokus pada solusi dan perkembangan diri daripada terjebak dalam resistensi terhadap perubahan. 6. Ketahanan dalam menghadapi tantangan. Penerapan: lihatlah setiap tantangan sebagai peluang untuk tumbuh. Terapkan ketahanan mental dan emosional saat menghadapi kesulitan, menjadikan setiap pengalaman sebagai pembelajaran. 7. Kepemimpinan berbasis nilai. Penerapan: dalam peran kepemimpinan, terapkan nilai-nilai stoik seperti kebijaksanaan, keadilan, dan keberanian. Buat keputusan dan arahkan tim berdasarkan etika yang kuat. 8. Pengendalian waktu dan prioritas. Penerapan: manfaatkan prinsip carpe diem dengan membuat jadwal yang efisien. Prioritaskan tugas-tugas yang sesuai dengan nilai dan tujuan Anda, dan hindari pemborosan waktu pada hal-hal yang tidak memberikan nilai. Penerapan praktis prinsip-prinsip stoik memerlukan kesadaran dan latihan yang konsisten. Dengan menginternalisasi filosofi ini, Anda dapat mengembangkan fondasi mental yang kuat untuk menghadapi kehidupan sehari-hari dengan bijaksana dan berdaya tahan. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.